wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak menjelang siang. Baiklah, kembali lagi di hari Senin kita belajar tentang akidah akhlak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita melakukan berdoa dipimpin oleh pemimpin kelasnya. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Setelah berdoa selesai, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Siti Marfuah, Siti Safira, Sutihatul Jannah, Saifullah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya juga kursi dan meja dan bukunya disiapkan dan dirapihkan dengan baik biar fokus pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita juga harus selalu mengingat tentang P3 dan PRA kita, yaitu profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Masih ingat ya teman-teman? Nah, setelah itu Ibu akan memberikan tugas. Nah, sebelum memberikan tugas, kita masuk ke pembahasan, yaitu mengenai akhlak tercela. Nah, teman-teman dan adik-adik bisa lihat bagaimana sikap tercela itu bentuknya, walaupun seringkali kita lakukan setiap hari tanpa kita sadarkan. Ini ada beberapa gambaran tentang sifat tercela, yaitu yang pertama ada sifat nifak, sifat kikir, dan sifat kufur nikmat. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembahasannya, bagaimana sifat ini dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu juga tanpa kita sadari sifat itu sering muncul pada kebiasaan dan keseharian dalam kehidupan kita ya adik-adik. Maka dari itu, perhatikan video yang Ibu paparkan pada teks PowerPoint kali ini. Perhatikan dengan baik-baik, ada video mengenai sifat nifak, sifat kikir, dan sifat kufur nikmat. Yaitu kisah Sa'labah. Ada yang sudah tahu tentang kisah Sa'labah? Oke, kita bahas ya. Kalau yang sudah tahu, kita ikutin saja. Ya, Sa'labah pada saat itu, pada zaman Nabi Muhammad, keadaannya sangat miskin. Tapi dia rajin ibadah dan selalu berjamaah 5 waktu di masjid. Dan suatu ketika, Sa'labah pun pergilah menghadap Nabi Muhammad dengan tujuan Nabi Muhammad untuk mendoakan beliau atau Sa'labah ini kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kekayaan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak mau. Lalu Nabi Muhammad pun menyarankan untuk hidup sederhana saja Sa'labah. Lalu Sa'labah pun menguatkan Nabi Muhammad dengan kata-kata, jika aku kaya, aku bisa memberikan kepada setiap orang haknya loh Nabi Muhammad. Lalu dengan mendengar hal seperti itu, Nabi Muhammad pun mendoakan Sa'labah. Dan akhirnya Allah memberikan kekayaan kepada Sa'labah dengan cara Sa'labah bisa membeli ternak. Dan ternak itu berkembang biak sampai banyak. Dan apa yang terjadi? Sa'labah pun sudah kaya, tapi dia tidak lagi rajin ibadah dan tidak lagi sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Setelah Sa'labah mendapat kekayaan dengan banyaknya ternak, pada suatu ketika Nabi Muhammad pun mengutus beberapa sahabat untuk pergi ke kediamannya Sa'labah, dan terlihat Sa'labah sedang menggembala ternak. Dan sahabat pun mengatakan bahwasanya saya diutus untuk meminta zakat. Dan akhirnya Sa'labah tidak memberikan zakat tersebut. Setelah mendengarkan pernyataan Sa'labah, akhirnya para sahabat pun pulang dengan tangan kosong.
dan memberitahukan kejadian itu kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengatakan, celakalah Sa'labah. Dan Nabi Muhammad pun marah. Dan kemarahannya ini seperti halnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Ini mengisahkan tentang janji Sa'labah tentang bersedekah. Mendengar hal itu Sa'labah pun ketakutan sampai akhirnya Sa'labah memberikan semua hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad menolak. Lalu Sa'labah pun memberikan hartanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun menolaknya. Begitu juga Sa'labah memberikan hartanya kepada Umar bin Khattab. Lagi-lagi Umar bin Khattab tidak menerimanya. Dan Sa'labah pun dinyatakan meninggal dunia pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, itulah kisah dari Sa'labah. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sa'labah ini? Jawabannya tentunya ada pada materi selanjutnya, yaitu akhlak tercela Sa'labah. Jadi kita bisa melihat bahwasanya akhlak Sa'labah sebelum kaya dan setelah kaya. Sebelum kaya, Sa'labah ini rajin ibadah. Hanya saja setelah kaya, dia tidak rajin ibadah lagi. Sebelum kaya, dia sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi setelah kaya, dia terbuai dengan kekayaannya dan tidak lagi bisa berjamaah. Dan setelah kaya dan sesuai dengan janjinya, dia malah tidak mau menzakatkan kekayaannya atau hartanya. Nah, bagaimana teman-teman dengan video yang telah Ibu paparkan tadi? Nah, di situ menjelaskan bahwasanya mengenai tentang sifat nifak, kikir, dan kufur nikmat. Dan Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, contohnya, dan bagaimana sih membiasakan diri agar terhindar dari sifat nifak, kikir, dan kufur nikmat itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Dan apakah udah paham semua? Belum, Bu. Maka baik, kalau belum paham Ibu akan jelaskan secara penjelasannya dan paparannya tentang sifat nifak. Ada yang tahu apa itu sifat nifak? Nah, sifat nifak itu sama halnya seperti orang munafik ya, adik-adik semua. Nah, dari konteks ini sifat nifak itu adalah sikap atau sifat seseorang yang tampaknya menunjukkan keimanan atau kebaikannya, tetapi di dalam hatinya itu menyembunyikan kekufuran, kebencian, atau permusuhan terhadap agama Islam. Nah, tadi juga disebut orang yang memiliki sifat nifak itu disebut sebagai orang munafik. Nah, sifat nifak bisa muncul dalam aspek keyakinan, perkataan, atau perbuatan. Jadi hati-hati dalam perbuatan kita, perkataan kita itu bisa menimbulkan sifat nifak ataupun sering biasa kita sebut orang munafik. Karena kalau kita sudah dicap dengan seseorang atau disebut orang munafik itu sangat dibenci oleh orang sekitar. Jadi kita harus benar-benar perkataan kita, perbuatan kita itu dijaga dengan baik-baik. Nah, tadi penjelasannya itu sifat nifak. Nah, sekarang contohnya ada yang tahu contoh seperti apa sih sifat nifak itu? Ada beberapa contoh dan Ibu ambil satu contoh, yaitu dalam perkataan. Nah, ada seseorang yang mengatakan saya beriman. Nah, di depan orang lain, tetapi dalam hatinya itu meragukan atau menolak ajaran Islamnya. Jadi seolah-olah orang itu berbohong dalam perkataannya. Tapi jangan ditiru ya, itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena seseorang berkata saya beriman, itu kan salah satu bentuk yang dicintai Allah, tetapi dia itu hanya ingin
dipujilah dengan orang lain, tetapi di belakangnya tidak. Itu adalah termasuk sifat nifak. Nah, bagaimana sih agar kita semua terhindar dari sikap tersebut? Nah, yang pertama ada beberapa, dan ibu ambil salah satunya itu dengan memperbaiki niat. Yang tadinya niat kita ingin dipuji dengan orang lain, maka kita hapus. Nah, karena setiap amalan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah, jangan hanya untuk dibangga-banggakan oleh orang lain. Nah, hindari beramal demi ria atau mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, jadi hindari dari sikap nifak tersebut dengan meluruskan niat kita. Yang kedua, ada yang tahu apa? Nah, ibu akan menjelaskan mengenai sifat kikir. Nah, pasti tidak asing sih dengan sifat kikir tersebut. Ada yang tahu? Nah, betul sekali, sifat kikir itu adalah seperti pelit ya teman-teman atau adik-adik semua. Nah, biasanya kalau orang yang mempunyai sifat pelit itu enggan dimintain sama orang-orang lain. Kayak misalkan, aku mau minta kuah itu satu sih, gak mau, ini punya aku. Nah, itu hindari sifat tersebut. Nah, kan itu kan sama saja membagi. Apa susahnya sih kita membagikan sedikit rezeki kita atau makanan kita kepada orang lain? Nah, jadi dalam sifat kikir ini atau pelit adalah sikap seseorang yang sangat enggan untuk membelanjakan hartanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain atau amal. Nah, orang yang kikir itu ya adik-adik biasanya merasa sangat sayang atau takut kehilangan hartanya, sehingga mereka enggan untuk bersedekah atau membantu orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, kalau kita selaginya mampu, kita bantu. Kalau kita punya uang 10.000, nah terus ada teman kita ingin meminjam uang buat beli jajan. Nah, kita misalkan teman itu dengan perkataan minjam, kita pinjamkan, tidak boleh pelit. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga contohnya mengenai seseorang itu tidak mau bersedekah ya adik-adik. Kalau kita bersedekah kan kita akan memperlancar rezeki. Nah, kalau kita tidak mau bersedekah, maka rezeki kita akan seret. Jadi dalam contoh kali ini yaitu seseorang itu tidak mau bersedekah. Nah, mengapa? Di suatu ketika seseorang itu memiliki banyak harta tetapi sangat enggan atau bahkan enggan sekali memberikan sebagian hartanya tersebut kepada orang yang membutuhkan meski ia mampu. Nah, tadi itu contohnya, kita mempunyai uang, nah ada teman kita yang membutuhkan, itu kita harus saling membantu. Meskipun ya itu kelihatannya mampu, tapi keadaannya itu kan sedang tidak memegang atau sedang tidak punya gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih Bu cara menghindari sifat kikir atau sifat pelit itu? Nah, jadi kita itu harus mempunyai rasa empati atau rasa kayak peduli sesama manusia. Nah, meningkatkan rasa empati, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, terutama yang membutuhkan, dapat membantu mengurangi sifat kikir atau sifat pelit tersebut. Melihat orang lain yang kesulitan akan mendorong seseorang untuk berbagi. Nah, itu salah satu cara menghindari sifat kikir. Yang terakhir yaitu mengenai sifat kufur nikmat. Nah, teman-teman asing gak sih dengan kata kufur nikmat? Nah, adik-adik semua, apakah dengan kufur nikmat ini adik-adik sering mendengar atau membacanya ataupun apa? Baik, kalau belum paham dari video tadi, dan ibu juga akan menjelaskan sedikit mengenai kufur nikmat. Nah, kufur nikmat ini adalah sikap atau tindakan seseorang yang tidak bersyukur atau bahkan
mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan istilah ini mengacu pada seseorang yang menerima berbagai karunia dari Allah, tetapi tidak mengakui atau menghargai baik dengan ucapan, perbuatan, maupun dalam hatinya. Nah, sifat kufur nikmat ini bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti tidak mengucapkan syukur, meremehkan nikmat yang ada, atau malah menggunakan kalimat tersebut untuk hal yang tidak baik. Nah, jadi dalam sifat kufur nikmat ini seseorang itu tidak bersyukur atas apa yang telah ia dapatkan. Jadi kalau kita mendapatkan rezekinya segini, ya kita harus bersyukur. Nah, dalam contoh sifat kufur nikmat ini, Ibu akan mencontohkan mengenai mengeluh atas keadaan. Nah, seperti tadi itu kita mempunyai rizkinya segini tapi tetap aja tidak cukup gitu kan. Nah, jadi orang yang selalu merasa kurang meskipun telah diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengeluh tentang apa yang belum dimilikinya, padahal ia telah memiliki banyak yang patut disyukuri. Nah, jadi kalau kita mempunyai apa-apa tuh ya, kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, karena itu adalah rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu sedikit, tapi harus kita syukuri. Nah, bagaimana sih cara menghindari sifat kufur nikmat tersebut? Nah, sama saja seperti sifat kufur nikmat. Nah, dengan cara yang pertama itu meningkatkan rasa syukur. Mengapa? Karena kalau kita tidak meningkatkan rasa syukur tersebut, kita akan terus selalu merasa kurang. Nah, mengapa? Karena selalu mengingat nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat yang besar maupun kecil, dengan mengucapkan kata alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Nah, jadi kalau kita mempunyai sesuatu yang kecil ataupun besar, rezeki kita kecil ataupun besar, itu adalah sesuatu nikmat dan rizki yang telah Allah berikan. Jadi kita harus sering-sering mengucapkan kata hamdalah, alhamdulillah atas apa yang telah diberikan. Nah, baik teman-teman, adik-adik semua, apakah ada pertanyaan dalam pembelajaran akhlak tercela pada hari ini? Sudah cukup, Bu. Nah, baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan tutup pelajaran pada pagi hari ini menjelang siang dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.